Ibu, bapak, saudari, saudara, rekan-rekan muda dan adik-adik sekalian, dimanapun Anda berada, bertemu kembali dengan saya Romo Tino SSCC di dalam catatan pesiarah. Di dalam persiaran hidup, aturan itu sangat penting untuk membantu kita di dalam hidup bersama, berdamai, dan menghayati iman kita. Tetapi aturan tidak membuat kita menjadi milik Tuhan. Yang membuat kita menjadi milik Tuhan ialah ketika kita taat, setia, dan melaksanakan apa yang kita imani di dalam hidup nyata kita. Sebelum kita mendengarkan permenungan dari catatan pesiarah, marilah kita membuat tanda kemenangan Kristus dalam nama Bapa dan Putera dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa yang Maha Setia, Engkau memanggil kami menjadi putra dan putrimu, seturut citra Yesus Kristus Putramu terkasih. Tolonglah kami agar tetap setia kepada Kristus ketika menghadapi berbagai macam tantangan, sebab Dialah Tuhan pengantara kami. Amin. Ibu, bapak, saudari, saudara, rekan-rekan muda dan adik-adik sekalian yang terkasih di dalam Yesus Kristus. Jika kita ingin menjadi anak-anak Allah atau menjadi milik Allah, mestinya kita selalu taat dan setia dengan apa yang kita imani. Sebagaimana dikatakan di dalam surat Rasul Paulus kepada jemaat di Galatia, Paulus mengingatkan jemaat di Galatia dan kita semua bahwa kita menjadi milik Allah bukan karena aturan. Aturan atau hukum yang dibuat oleh manusia adalah penuntun bagi kita untuk mengantarkan kepada Allah yang kita imani, untuk membuat kita menjadi pribadi yang mampu hidup teratur, membuat kita menjadi pribadi yang mampu mengikuti permainan atau dinamika di dalam hidup bermasyarakat, bernegara, maupun beragama. Tetapi aturan tidak menjadi serta-merta jaminan bahwa kita adalah milik Allah. Sebagaimana dikatakan oleh Paulus, bahwa yang menentukan kita ini menjadi milik Allah atau tidak ialah mereka yang beriman. Mereka yang beriman, maka mereka akan menjadi milik Allah. Berkat sakramen, mereka menjadi milik Allah. Tetapi juga kita diingatkan, kita hendaknya di dalam beriman, bukan bermental nafas. Natal, Paskah, baru ingat gereja. Atau saat kita ingat gereja, saat kita membutuhkan sakramen penguatan, sakramen perkawinan, setelahnya kita menghilang kembali. Tetapi di dalam beriman bukan seperti itu. Beriman berarti seia sekata, baik di dalam perkataan maupun di dalam perbuatan. Mengaku diri sebagai orang yang beragama, maka mestinya ia melakukan apa yang ia imani di dalam kesehariannya. Lihat pada Injil hari ini, Injil yang sangat pendek, sederhana, tetapi dalam maknanya. Ketika seorang wanita dari kerumunan itu berkata, "Berbahagialah ibu yang telah mengandung dan menyusui engkau." Tetapi Yesus bersabda, yang berbahagia ialah mereka yang mendengarkan sabda Allah dan memeliharanya. Sekilas kesannya, Yesus tidak menghargai Maria sebagai ibunya. Tetapi ketika saya mencoba untuk merefleksikannya, melihat lebih dalam, ternyata Yesus sama sekali tidak merendahkan ibunya, Bunda Maria yang kita kenal. Justru ia kenal sekali dengan ibunya, bahwa ibunya selalu mendengarkan, menjalankan sabda Allah dan taat, membimbing, serta memelihara sabdanya. Oleh karenanya Yesus mengatakan, Maria yang berbahagia bukan karena hubungan biologis, bahwa ia adalah ibu dari Yesus.
tetapi karena ia berbahagia melaksanakan sabda Allah dan taat di dalam kehidupannya. Ia mengkritik cara pandang dari ibu yang ada di dalam kerumunan para muridnya. Ia mau mengatakan yang membuat kita berbahagia ialah bukan karena kita taat pada aturan, tetapi ketika kita seia sekata mendengarkan apa yang difirmankan Allah dan taat pada rencana Allah atas persiarahan hidup kita. Ibu, bapak, saudari, saudara, rekan-rekan muda dan adik-adik sekalian yang terkasih, jika kita ingin berbahagia, maka lakukanlah apa yang Allah sabdakan dan taatlah pada rencana Allah. Mari kita belajar dari Bunda Maria yang selalu mendengarkan sabda Allah dan selalu taat dan bijaksana di dalam tindakannya. Maria tidak begitu banyak diceritakan di dalam Injil, tetapi peran Maria begitu nampak dan nyata. Hari ini Yesus menunjukkan bagaimana Maria patut untuk diteladani, karena dia adalah satu-satunya murid yang paling setia, taat pada rencana Allah. Semoga permenungan ini menjadikan kita sadar betul bahwa di dalam hidup ini yang terpenting bukan hanya sekedar taat kepada hukum. Hukum yang ada, peraturan yang ada membuat kita terbantu untuk semakin beriman, semakin menjadi pribadi yang baik. Tetapi yang menentukan kualitas pribadi itu ialah kita sendiri. Apakah kita mau jujur? Apakah kita mau taat? Apakah kita mau setia? Ataukah kita mau menghindarkan diri kita dari kebaikan hanya karena mengejar keinginan nafsu belaka? Semoga hari ini kita benar-benar mampu belajar untuk mendengarkan sabda Allah, menjalankannya di dalam hidup kita, sehingga kita semua menjadi yang berbahagia karena iman, sebagaimana Bunda Maria berbahagia karena iman, ketaatan, dan juga karena kesetiaannya di dalam menjalankan sabda Allah. Semoga berkat Tuhan melimpah atas kita semua, dalam nama Bapa dan Putera dan Roh Kudus. Amin. Ibu, bapak, saudari, saudara, rekan-rekan muda dan adik-adik sekalian, yang membuat kita berbahagia ialah ketika kita mampu merasakan kedamaian di saat kita melaksanakan apa yang kita imani, seia, sekata, dan seperbuatan di dalam hidup nyatanya. Bukan karena keterpaksaan, bukan karena adanya aturan, tetapi semua karena kita melakukan demi sebuah kebenaran. Selamat beraktivitas, Tuhan memberkati. Amin.